Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalika Nadia Erianti dari kelas 12 MIPA 4 absen 35. Di sini saya selaku perwakilan dari kolaborasi kelompok 3 dan 4 yang akan mempraktekkan praktikum osmosis pada kentang untuk memenuhi tugas ujian praktek pada mata pelajaran biologi dan kimia. Di sini saya juga akan dibantu oleh keempat orang teman saya yang akan menjelaskan mengapa perubahan-perubahan dapat terjadi pada osmosis pada kentang ini. Perkenalkan, nama saya Delsi Dayanti dari kelas 12 MIPA 4. Nama saya Nika Suryani dari 12 MIPA 4. Saya Latifah Aulia Zahra. Pertama-tama di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum osmosis pada kentang ini. Baik, langkah pertama dari praktikum ini yaitu pertama-tama saya akan mengupas lalu memotong kentang dengan ukuran yang telah saya tentukan. Kemudian setelah itu kita siapkan 3 buah wadah untuk merendam kentang yang telah tadi kita potong. Masukkan air mineral. Dengan volume yang sama. Setelah diisikan dengan volume air yang sama, setiap gelasnya saya tandai dengan A, B, dan C. Gelas A nantinya akan saya isikan dengan kentang dan air mineral saja. Kemudian gelas B akan saya isikan dengan kentang dan garam. Kemudian gelas C akan saya isikan dengan kentang dan gula. Kemudian di sini juga saya akan menandai volume dari airnya. Jadi jika nanti setelah praktikum jika ada perubahan, maka akan terlihat apakah akan ada pertambahan air. Sekarang kita langsung saja memasukkan garam dan gula ke dalam gelas-gelas yang telah kita siapkan tadi. Garam yang saya masukkan ini sebanyak 2 sendok makan, begitu juga dengan gula, yaitu sebanyak 2 sendok makan. Kemudian, sebelum kita rendam kentang ke dalam gelas, kita aduk terlebih dahulu garam dan gula yang tadi telah dimasukkan sampai larut. Setelah direndam selama kurang lebih 45 menit, kita lihat keadaan kentang pada gelas yang direndam air mineral. Kita ambil kentangnya menggunakan sendok. Perubahan yang terjadi pada kentang ini terlihat tekstur kentangnya menjadi lebih kokoh dan keras. Kita lihat apakah terjadi perbedaan ukuran. Ternyata kentang yang direndam pada air mineral ini terjadi perubahan ukuran. Pada mulanya kentang ini berukuran 6 cm. Namun setelah direndam di air mineral selama 45 menit, bertambah 0,3 cm menjadi 6,3 cm. Kentang menjadi keras dan beratnya pun bertambah. Mengapa demikian? Karena air dari larutan masuk ke dalam kentang. Sel-sel kentang hipertonis dibandingkan air. Akibat masuknya air ini menyebabkan sel-sel kentang menjadi bertambah dan sel dalam keadaan turgid, yaitu tekanan turgor tinggi. Hal inilah yang menyebabkan kentang menjadi keras dan beratnya pun bertambah. Selain itu, terjadi perubahan warna pada kentang yang direndam pada air mineral ini. Warnanya menjadi lebih pucat. Kemudian sekarang kita lihat pada
kentang yang direndam pada air dan garam. Diambil terlebih dahulu kentangnya menggunakan sendok. Pertama-tama, jika dilihat dari teksturnya, terjadi perubahan yang sangat signifikan. Kentang yang direndam pada larutan garam ini menjadi lebih lembek. Kemudian, warna kentangnya pun menjadi kecoklatan. Kita lihat berdasarkan ukurannya, apakah terjadi pertambahan atau pengurangan. Ternyata terjadi pengurangan ukuran pada kentang yang direndam pada air garam ini. Pada mulanya, kentang ini berukuran 6 cm. Setelah direndam selama 45 menit, kentang ini ukurannya menjadi 5,5 cm. Larutan garam, kentang menjadi lembek dan terjadi pengurangan ukuran. Ini disebabkan karena kentang yang hipotonis terhadap larutan garam. Hipotonis adalah larutan yang konsentrasi zat larutnya lebih rendah daripada cairan di dalam sel. Sehingga air yang ada pada kentang keluar dari sel-sel kentang yang menyebabkan kentang menjadi lembek dan mengalami pengurangan ukuran. Dan sekarang kita lihat perubahan apa yang terjadi pada kentang yang direndam oleh air gula ini. Kita ambil terlebih dahulu kentangnya. Jika dilihat berdasarkan teksturnya, kentang ini menjadi agak lembek. Kemudian, untuk ukurannya, terjadi perubahan ukuran. Pada mulanya, kentang ini berukuran 6 cm. Kemudian setelah direndam, kentang ini ukurannya menjadi berkurang, yaitu 5,7 cm. Saat kentang direndam dalam larutan gula, akan terjadi perpindahan air secara osmosis dari sel-sel kentang keluar menuju ke larutan. Pindahan air ini terjadi karena sel-sel kentang hipotonis terhadap larutan gula yang hipertonis. Pada larutan gula, sel-sel kentang mengalami kekurangan air. Akibatnya terjadi plasmolisis. Kondisi ini mengakibatkan penurunan tekanan turgor. Menurut tekanan turgor mengakibatkan kentang menjadi lebih empuk dan lembek. Sedangkan penurunan berat kentang terjadi akibat perpindahan air dari sel-sel kentang ke larutan. Semakin tinggi larutan yang digunakan atau hipertonis, maka akan semakin lembek kentangnya. Kondisi sebanding juga terjadi pada penurunan berat kentang. Kesimpulan pada praktik ini adalah pada larutan gula dan garam, sel kentang mengalami kekurangan air. Akibatnya terjadi plasmosis. Kondisi ini mengakibatkan penurunan tekanan turgor menurunnya tekanan turgor ini mengakibatkan kentang menjadi lembek dan empuk. Sedangkan menurunnya berat kentang terjadi akibat adanya perpindahan air dan sel-sel kentang ke larutan. Semakin tinggi larutan yang digunakan atau hipertonis, maka akan semakin lembek kentangnya. Kondisi ini sebanding juga dengan pada penurunan berat kentang. Sedangkan pada air biasa, perpindahan air secara osmosis terjadi hipertonis, air menuju sel-sel kentang, atau hipertonis mengingat larutan dalam kentang lebih pekat dan dari air masuknya ke dalam sel-sel kentang. Akibat masuknya air pada sel-sel kentang membuat sel dalam keadaan tekanan turgor tinggi. Inilah yang membuat kentang menjadi lebih keras dan lebih berat.